Kata-kata Mutiara Ahmad Syafi'i Ma'arif, penuh makna mendalam. Mereka memakai ayat juga itu, mengatakan sebagai manifestasi iman mereka, tapi iman mereka dipakai untuk menghancurkan peradaban, menegakkan kebiadaban. Agama dipakai tidak untuk mengarahkan pemeluknya kepada hal-hal yang lebih baik. Orang memakai tasbih saja seakan-akan sudah Islam. Ini pembodohan. Jangan diajak lagi organisasi Muhammadiyah itu untuk pro ini pro itulah. Menurut saya, nolah, tidak sehat. Apalagi Muhammadiyah itu masyarakat sipil yang menopang keberadaan bangsa dan negara ini sejak ratusan tahun yang lalu. Jangan dirusak untuk kepentingan politik sesaat. Pemerintah harus memahami betul rakyat Papua, memahami asal-usul dan kultur di daerah tersebut. Ya, isi dakwah itu yang sejuk dong, yang damai, yang membangun kesadaran manusia. Jangan menghina dengan berbagai hoaks, pakai ujaran kebencian dan segala macam. Itu menurut saya tidak beradab. Tingkatkan kearifan lokal dan kearifan nasional. Semua pihak harus saling menerima. Muslim yang non-Arab itu pada umumnya tidak mampu mempelajari ajaran Islam dari sumber aslinya dalam bahasa Arab. Maka kebergantungan rumusan Islam dalam bungkus Arabisme itu tidak dapat dielakkan lagi. Sebuah bangsa dapat mengalami kehancuran bila toleransi sosial, agama, dan budaya tidak mantap. Jadi aktivis itu harus, tapi nilai juga harus tinggi. Yang muda-muda harus mengerti betul persoalan bangsa berbasis data, banyak membaca dan ikut terlibat membenahi negeri. Jadi pemimpin itu sangat berat, tapi mulia dan menantang. Pelajari riwayat pendiri negara, agar tahu kenapa bangsa dan negara kita harus merdeka. Walaupun ada sedikit gangguan umpamanya karena banjir, karena alam tidak bersahabat, itu masalah kecil. Secara umum pemilu Indonesia luar biasa, harus kita syukuri. Kalau ada sengketa selesaikan melalui jalur hukum, jangan di luar hukum. Kita punya Mahkamah Konstitusi, kita punya aparat hukum, jangan di luar itu, karena kita negara hukum tidak boleh main hakim sendiri dan tidak boleh mengadu domba. Jadi amal saleh itu sesungguhnya peradaban yang manusiawi, peradaban berwajah hasri, adil, berlapang dada. Jadi amal itu bukan hanya sekedar memberikan infak di masjid. Hubungan Bung Karno dan Bung Hatta pernah renggang, tetapi tidak pernah putus. Keduanya adalah negarawan dalam caranya masing-masing. Keduanya pembela gigih persatuan nasional dan musuh besar bagi penganut mazhab pesantren nasional jika memang gejala itu dirasakan yang bisa menghancurkan bangsa dan negara ini. Muhammadiyah telah mengisi otak masyarakat dengan ilmu, hati masyarakat dengan iman. Sekarang harus menggencarkan mengisi perut masyarakat dengan perekonomian. Planet bumi ini tidak hanya dimonopoli oleh orang Islam. Orang tidak beriman saja boleh tinggal di sini. Abad medsos media sosial adalah abad yang syarat dengan kegaduhan dan huru-hara, di samping banyak pula sisi positifnya jika digunakan oleh manusia beradab dan lapang dada. Di tangan manusia tuna adab dan sesak dada, medsos dijadikan sarana untuk mengumbar kebencian, sakit hati, dan dendam kesumat. Kalau kita kuat dari dalam, yang menunggangi tak akan berhasil. Kita masih kuat dari dalam. Harus dicegah dengan cara yang arif dan bijaksana, sehingga Papua dan Papua Barat kembali tenteram di bawah NKRI. Bodohnya ulama itu kalau mau jadi rebutan para capres.
Kenapa mereka ulama mau jadi mainan politik? Seharusnya ulama itu kan jadi penjaga moral, penjaga persatuan dan penjaga hidup yang bermartabat. Kan begitu perannya. Itu sama saja menggadaikan eksistensi mereka sendiri. Saya sebagai orang tua, siapa yang berkunjung ke sini, saya terima dengan baik sebagai orang tua, dan tadi saya sampaikan kepada cawapres, bahwa nanti kalau terpilih, jadilah cawapres rakyat Indonesia.